Kamu telah mengacaukan kali ini. Jika kamu mengacaukannya lagi kali ini, statusmu di Jiuli mungkin akan terpengaruh. Kamu bisa melakukannya sendiri. Paman kedua dari angin mendesis seperti guntur dan berkata dengan sungguh-sungguh. Wajah Si Feng menjadi jelek. Dia awalnya adalah bakat terbaik dari bangsa Jiuli. Jika dia dikalahkan dalam hal-hal ini, bagaimana dia bisa berdamai? Paman kedua, jangan khawatir. Jika aku gagal lagi kali ini, aku akan kehilangan muka, kata angin, menggertakkan giginya. Kedua, beberapa murid seharusnya tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang lain di Tianmen, terutama ketika mereka berada dalam posisi yang buruk. Terakhir kali orang Jiuli menderita kerugian seperti itu. 3 murid yang berteman dengan Si Feng adalah 3 orang idiot, yang hampir menyebabkan mereka menghadapi krisis besar. Si Feng juga mendapat pelajaran. Jika dia ingin berteman dengan para murid Sekte Tiansu, dia harus memiliki hak untuk berbicara di gerbang Tiansu. Setidaknya, dia setara dengannya dalam hal kekuatan, dan dia bukan orang yang tidak punya otak. Tentu saja, paman kedua juga akan pergi berteman dengan beberapa tetua gerbang Tiansu, dan berusaha untuk mendekati gerbang Tiansu semaksimal mungkin. Kali ini, kurasa bukan hanya kita yang berpikir begitu, tetapi juga pasukan lain pasti membuat perhitungan seperti itu, katanya. Saat ini, Gunung Qingcheng telah didaki terlebih dahulu oleh 9 transformasi. Jika Gunung Qingcheng dekat dengan pohon besar ini, itu tidak akan menjadi kabar baik bagi pasukan lain. Oleh karena itu, pasukan lain pasti akan mencoba untuk mendapatkan dukungan dari gerbang Tiansu, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menghancurkan Gunung Qingcheng. Angin mengangguk dalam-dalam, kali ini persaingannya sangat besar, itu tergantung pada siapa yang bisa mendapatkan dukungan paling banyak dari gerbang Tiansu. Setelah memasuki kota virtual, orang-orang Jiuli berjalan di sepanjang jalan. Ye Chen, yang sedang duduk di dekat jendela restoran, minum anggur dan melihat keluar jendela. Matanya menyipit dan mulutnya menunjukkan senyum tipis. Orang-orang Jiuli juga datang. Lihat situasi ini, kita harus menjalin hubungan baik dengan gerbang Tiansu. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Hari lain berlalu. Di gerbang kota Sucheng, 5 orang mengendarai pedang dengan momentum yang luar biasa. Mereka jatuh di gerbang kota. Kelima pria itu mengenakan jubah yang sama dengan pedang yang disulam di tubuh mereka, dan mereka semua membawa pedang panjang di belakang mereka. Selama orang-orang dari rumah besar Tianan dapat melihat sekilas bahwa mereka adalah murid dari Villa Tianjian. Di antara kelima murid itu, pemuda yang menjadi kepala tim itu menonjol. Kedua alisnya seperti 2 pedang panjang, dengan perasaan yang tajam. Pria ini adalah Yu Jianxin, tuan muda dari Villa Gunung Tianjian. Yu Jianxin juga sangat terkenal di kediaman Tianan, bukan hanya karena dia adalah tuan muda dari Villa Tianjian, tetapi juga karena pencapaiannya yang tinggi dalam kendo. Bahkan murid-murid Sekte Tiansu tidak kalah. Yu Jianxin membawa 4 murid dari Villa Tianjian ke Sucheng. Ketika orang-orang di kota virtual melihatnya, semua orang tahu bahwa Villa Tianjian mengirim Yu Jianxin ke Sucheng saat ini, yang pasti untuk ulang tahun Yin He. Pada hari yang sama, seorang tetua dari Sekte Jiuhua dan Jin Wuye, murid tertua dari Sekte Jiuhua, juga datang ke Sucheng. 2 hari kemudian, Gunung Qingcheng, yang baru-baru ini mendapatkan ketenaran besar, akhirnya datang berkunjung. Leng Qiuhan datang sendirian tanpa seorang pun, dan melangkah ke kota yang kosong dengan 1 pedang. Sekarang hanya tinggal 1 hari lagi dari ulang tahun Yin He. Ada semakin banyak orang di kota virtual. Selain murid-murid gerbang Tiansu, jumlah murid dari 4 kekuatan lainnya tidak banyak, dan sebagian besar orang yang datang ke Sucheng ingin menjadi murid gerbang Tiansu. Gerbang Tiansu biasanya memilih muridnya setiap 10 tahun sekali. Sejak 3 tahun lalu, gerbang ini dipilih lagi karena hari ulang tahun Yin He. Selain itu, persyaratan untuk memilih murid gerbang Tiansu sangat ketat. Orang biasa yang biasa-biasa saja tidak dapat memasuki gerbang Tiansu. Hanya mereka yang telah lulus banyak ujian yang memenuhi syarat untuk memasuki gerbang Tiansu. Hari ulang tahun Yin He akan tiba sesuai jadwal. Keempat pasukan telah pergi ke gerbang Tiansu untuk merayakan hari ulang tahun Yin He. Selain orang-orang dari keempat pasukan, beberapa orang terkenal di prefektur Tianan juga telah tiba. Di gerbang Tiansu, ada 2 gerbang, satu untuk perayaan hari ulang tahun dan yang lainnya untuk mereka yang berpartisipasi dalam pemilihan murid. Ye Chen adalah orang yang sangat rendah hati di antara banyak orang yang berpartisipasi dalam pemilihan murid, dan dia tidak terlalu mengesankan di antara orang banyak. Kalian semua berbaris dan jangan berkerumun. Jika ada yang datang sesuai aturan, kalian akan tereliminasi. Murid Tiansu yang bertanggung jawab atas pendaftaran berteriak keras. Setelah beberapa saat, kerumunan menjadi tenang dan semua orang mulai berbaris. Jika mereka tersingkir di gerbang gunung, itu akan sangat tidak adil. Sebutkan di kertas. Murid yang bertanggung jawab atas pendaftaran bertanya. Wang Ming, murid yang bertanggung jawab atas level mencatat 1, dan kemudian mengetuk meja. Ada sedikit gerakan sebagai tanda cedera. Pria bernama Wang Ming segera mengerti, mengeluarkan sekantong kecil surga dan bumi, dan berkata sambil tersenyum, sedikit hati, tidak ada rasa hormat. Murid yang bertanggung jawab atas pendaftaran hanya tersenyum dan berkata, baiklah, masuklah. Meskipun bukan giliran Ye Chen masih bisa melihat apa yang terjadi di depannya.
Dia mengerutkan kening dan mencibir, ternyata masih ada semacam kelicikan seperti itu. Tidak heran jika para murid Sumen bercampur aduk. Banyak orang yang telah berpartisipasi di dalamnya sangat jelas tentang rutinitas tersebut. Terakhir kali, mereka membenci karena membawa terlalu sedikit batu peri, jika tidak, mereka tidak akan tersingkir di awal. Oleh karena itu, kali ini, saya belajar menjadi pintar dan mengambil banyak batu peri sebagai manajemen setiap level, sehingga kemungkinan lulus akan jauh lebih besar. Di masa lalu, banyak orang telah melewati jalan ini. Terkadang bakat dan kemampuan mereka bahkan lebih buruk daripada mereka yang tersingkir. Ketika giliran Ye Chen, setelah melaporkan namanya, Ye Chen juga mendapat petunjuk yang sama. Ye Chen tersenyum, menyentuh labu kecil, dan berkata, sedikit hati, terimalah. Murid itu tertegun sejenak. Kebanyakan orang memberikan sekantong kecil surga dan bumi. Ye Chen mengeluarkan sebuah labu dan membukanya sedikit. Kemudian dia segera menutupinya. Dia menatap Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, bagus, bagus, masuklah. Ye Chen tersenyum dan melangkah masuk. Setelah Ye Chen masuk, murid yang bertugas mendaftar memanggil murid di sebelahnya dan berkata, baru saja orang itu terlihat bagus, saya khawatir itu tidak mudah. Ya, murid berikutnya mengangguk sebagai jawaban. Setelah mendaftarkan nama mereka semua langsung naik gunung dan tiba di tempat kosong di lereng bukit. Ketika Ye Chen memasuki tempat terbuka, ada hampir 100 orang di tempat terbuka, dan ada sekitar 100 orang di kaki gunung. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah bahwa murid Sumen benar-benar identitas kue yang manis, begitu banyak orang menginginkannya. Namun, hanya 20 orang yang akan direkrut kali ini, jadi persaingannya sangat tinggi. Kecepatan pendaftaran juga sangat cepat. Ada semakin banyak orang di tempat terbuka, yang tampaknya agak ramai. Berapa banyak orang yang telah menyelamatkan nyawa mereka kali ini? Pemuda yang bertanggung jawab atas tempat ini mengerutkan kening. Banyak dari mereka gagal lulus 3 tahun lalu. Jika mereka menunggu beberapa tahun, mereka tidak akan memenuhi syarat. Oleh karena itu, kali ini, mereka ingin mengejanya. Pemuda berjubah ungu tersenyum di sisi pemuda berkulit putih. Apakah begitu mudah menjadi murid gerbang Tiansu? Pemuda berpakaian putih itu meremehkan dengan cara mendengus dingin. Setelah semua orang mendaftar, pemuda berpakaian putih itu melirik mereka dengan dingin dan berkata, jika kalian ingin memasuki gerbang Tiansu dan menjadi murid Tiansu, kalian harus lulus ujian. Penilaian pertama sangat sederhana. Dari sini ke titik penilaian berikutnya, kamu bisa menerobos 150 jin teratas. Yang lainnya akan tereliminasi. Orang-orang yang pertama kali mengikuti penilaian di lapangan terbuka itu dikelilingi oleh lingkaran, bermain begitu banyak dan menyingkirkan begitu banyak orang sekaligus. Saya tidak peduli metode apa yang kalian gunakan. Singkatnya, saya hanya melihat hasilnya. Sekarang, penilaian dimulai. Pemuda berpakaian putih itu melihat reaksi semua orang, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Dia mengumumkan dengan suara keras. Berdasarkan perintah ini, kami semua bergegas ke depan dan berusaha sebaik mungkin. Mereka tidak ingin tersingkir di babak pertama. Jika kita membandingkan kecepatan, semua orang yang hadir tidak dapat dibandingkan dengan Ye Chen. Namun, Ye Chen tidak menunjukkan terlalu banyak keunggulan. Sebaliknya, dia maju dengan cara yang sangat aman, selama 150 teratas dijamin. Dari titik penilaian pertama ke titik penilaian kedua, mungkin hanya ada 2 atau 3 waktu bernapas bagi mereka yang hadir, tetapi itu adalah waktu yang sangat singkat yang menentukan nasib sejumlah besar orang. Ye Chen memasuki titik penilaian kedua dengan skor lebih dari 80, yang juga mendekati tengah, yang tidak akan menarik perhatian. Awalnya, hampir 300 orang berpartisipasi dalam babak ini, tetapi sebagian besar dari mereka tersapu bersih di babak ini, 150 orang yang tersisa masih relatif beruntung. Setidaknya mereka memasuki babak kedua, dan masih ada harapan. Selamat atas kelulusan ujian pertama, tetapi jangan terlalu senang. Jika Anda tidak mencapai yang terakhir, Anda mungkin tersingkir. Murid yang bertanggung jawab atas item kedua berkata dengan jijik, di item kedua, 150 dari Anda masih berdiri di tengah-setengah batang dupa. Jika Anda tidak ingin mati, sekarang saatnya untuk berhenti. Hanya sedikit orang yang bersedia untuk berhenti, dan begitu mereka melakukannya, tidak ada kesempatan. Mari kita mulai. Dengan perintah dan awal perkelahian, banyak orang hanya dapat menyerang orang lain terus-menerus untuk bertahan hidup. Beberapa orang hanya dapat menghindar dan bertahan untuk bertahan hidup. Tetapi Ye Chen adalah pilihan kompromi. Jika dia bisa menghindarinya, dia tidak akan pernah melakukan apapun. Dia seperti ikan di air di tengah keramaian. Tidak ada yang bisa menyakitinya. Seluruh ruang terbuka itu penuh dengan pembunuhan, tetapi dalam sekejap, banyak orang yang berpartisipasi dalam penilaian telah jatuh ke dalam genangan darah dan kehilangan semua kesempatan, termasuk kesempatan untuk hidup. Bagi banyak orang yang hadir, waktu setengah dupa terlalu lama. Bau darah memenuhi ruang itu. Setelah waktu setengah dupa, tanah penuh dengan mayat dan lengan yang patah, dan ratapan bergema terus-menerus. Di akhir perang, kurang dari 100 orang mampu berdiri, dan setengah dari orang-orang yang jatuh telah disingkirkan. Sistem seleksi memang kejam, baik untuk memasuki gerbang Tiansu hidup-hidup atau untuk dihancurkan sepenuhnya. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dalam hatinya.
Apakah identitas seorang murid Sekte Tiansu benar-benar begitu penting? Selamat telah lulus ujian tingkat kedua. Orang yang bertanggung jawab atas penilaian tingkat kedua berkata dengan acuh tak acuh, tingkat pertama menguji kecepatan Anda, tingkat kedua menguji kekuatan tempur Anda, dan tingkat ketiga menguji bakat Anda. Saya tidak menerima orang biasa-biasa saja di gerbang Tiansu. Jika saya tidak memiliki bakat yang nyata, saya tidak ingin memasuki gerbang Tiansu. Kalian semua pergilah ke sana. Puncaknya adalah titik ujian tingkat ketiga. Setelah orang yang bertanggung jawab atas tingkat kedua selesai berbicara, orang-orang yang telah lulus ujian tingkat kedua semuanya bergerak menuju titik ujian tingkat ketiga dengan cepat. Titik penilaian lantai 3 juga merupakan ruang terbuka, tetapi ada paviliun yang tidak kecil di atas ruang terbuka tersebut. Gerbang paviliun terbuka, dan ada seorang pemuda berjubah hijau berdiri di gerbang. Ketika dia melihat orang itu datang ke lantai 3, dia juga menunjukkan senyum meremehkan. Sepertinya ada banyak orang yang telah lulus tingkat kedua, tetapi di tempatku, lebih dari separuh dari kalian akan tereliminasi, dan hanya 40 yang akan tersisa. Pemuda berjubah hijau itu menyipitkan mata ke semua orang. Semua orang yang hadir menjadi ribut, dan tingkat eliminasinya lebih dari separuh. Penilaian di lantai 3 sangat sederhana. Apakah kalian melihat paviliun? Di sana ada panggung ujian. Jika kalian berdiri, kalian dapat mengetahui seberapa tinggi bakat kalian. Peringkatkan mereka sesuai dengan tingkat bakat. Tentu saja, jika bakatnya lebih rendah dari standar minimum, mereka akan langsung dieliminasi. Pemuda di Qingpo berkata dengan raut wajah yang baik, kalau begitu penilaian akan dimulai. Kalian akan berbaris dan datang satu persatu. Semua orang mulai berbaris dan menguji satu persatu. Di paviliun, ada sebuah batu. Selama para penguji berdiri di atas batu, batu itu akan berubah menjadi abu-abu dan berkelap-kelip dengan cahaya. Warna cahaya mewakili tingkat bakat orang-orang yang berpartisipasi dalam penilaian. Mereka semua melangkah ke panggung ujian negeri dongeng satu demi satu. Beberapa dari mereka tampak memukau, tetapi beberapa dari mereka langsung tersingkir. Secara bertahap giliran Ye Chen. Ye Chen tidak tahu bakat macam apa yang dimilikinya. Pada saat dia berdiri, tiba-tiba, cahaya ujian Sendai, Bang, yang membuat seluruh paviliun sangat menyilaukan, dan Ye Chen sepenuhnya diselimuti cahaya. Bagaimana ini bisa? Pemuda berjubah hijau melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Itu orangnya. Ketika dia mendaftar, dia menyerahkan cairan abadi alih-alih batu abadi. Seorang pemuda berjubah hijau di samping berkata dengan cepat. Pemuda berjubah hijau mengubah wajahnya dan berkata, sepertinya orang ini memiliki sejarah panjang. Ye Chen juga terkejut oleh cahaya yang menyilaukan itu. Dia segera turun dari panggung ujian, dan semua orang di tempat kejadian menatapnya dengan mulut ternganga. Terutama mereka yang berpartisipasi dalam penilaian, mata mereka penuh dengan rasa iri. Ye Chen merasa sedikit tidak berdaya di dalam hatinya. Dia selalu ingin tetap rendah hati, tetapi sekarang dia baik-baik saja. Dia tidak bisa bersikap rendah hati. Dia telah diperhatikan. Pemuda berjubah hijau itu menatap Ye Chen dengan tatapan aneh. Tangan Ye Chen adalah cairan abadi. Terlebih lagi, platform abadi memancarkan cahaya yang begitu menyilaukan. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Artinya, bahkan para murid Sekte Tiansu tidak dapat mengeluarkannya dengan mudah. Cairan abadi tidak sama dengan batu abadi. Itu adalah sumber daya yang lebih tinggi daripada batu abadi. Jika tidak ada kekuatan tertentu, tidak akan ada hal seperti itu. Pasti ada cairan abadi di gerbang Tiansu, tetapi itu tidak tersedia untuk murid manapun. Kecuali Yin He dan beberapa murid yang paling potensial, murid lain tidak dapat memilikinya sama sekali. Dengan cara ini, pemuda di Qingpo pada dasarnya dapat menilai bahwa asal-usul Ye Chen benar-benar berbeda. Tetapi dia tidak mengerti mengapa seseorang dengan latar belakang yang tidak biasa datang untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid Sekte Tiansu. Apa tujuannya? Pemuda di Qingpo tidak berani membuat kesimpulan dengan sia-sia. Terlebih lagi, dia memiliki ide lain dalam pikirannya, jadi kamu tidak peduli apa yang Ye Chen lakukan di sini. Penilaian terus berlanjut, tetapi tidak ada yang seburuk Ye Chen. Saudaraku, kamu sangat berbakat sehingga kamu akan dihargai di gerbang Tiansu di masa depan. Pada saat ini, seorang pemuda menyapa Ye Chen. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sekarang penilaian belum berakhir. Tidak yakin apakah kamu bisa menjadi murid Sekte Tiansu. Jika kamu memiliki bakat seperti itu, apakah kamu takut kamu tidak akan berhasil? Kalau begitu kita semua khawatir setengah mati. Pemuda itu berkata dengan senyum pahit. Ye Chen berkata, bakat bukanlah segalanya. Semoga beruntung, kalau begitu. Pemuda itu tersenyum tipis. Kecepatan ujiannya sangat cepat. Setelah semua orang selesai melakukan penilaian, hasilnya sudah keluar, dan pemuda di Qingpo mulai mengumumkan daftar orang yang lulus penilaian. Jika menurut peringkat, Ye Chen berada di peringkat pertama, itu tidak diragukan lagi, jadi nama Ye Chen juga yang pertama dibacakan. Hampir semua orang melihat ke arah Ye Chen, di mata mereka, Ye Chen ini hanyalah seorang yang sangat tidak normal. Setelah daftar 40 orang yang lulus ujian diumumkan, pemuda di Qingpo berkata, mereka yang tidak membaca nama mereka akan segera pergi dari sini. Mereka yang telah lulus ujian akan naik ke tingkat keempat, yang merupakan tingkat terakhir.
Apakah Anda dapat menjadi murid Sekte Tiansu tergantung pada keberuntungan Anda? Ketika pemuda di Qingpao mengatakan ini, matanya tertuju pada Ye Chen sejenak. Mereka semua mulai pergi ke titik ujian tingkat keempat. Ye Chen mengikuti kerumunan dan menatap pemuda di Qingpao dengan senyum penuh arti. Ye Chen juga menanggapi dengan senyum, yang juga penuh arti. Orang-orang datang ke titik penilaian tingkat keempat. Di sana ada arena tantangan. Ketika orang-orang melihat arena tantangan, mereka dapat memahami apa penilaian akhir itu. Selamat datang di penilaian tingkat keempat. Kalian bisa menjadi murid gerbang Tiansu setelah lulus ujian. Berdiri di arena tantangan adalah seorang pemuda tampan berjubah putih dan tersenyum tipis di depan orang banyak. Isi penilaian ini adalah pertarungan 1 lawan 1, dengan pemenangnya lolos dan yang kalah tersingkir. Pemuda berjubah putih berkata, kalian memiliki 1 putaran undian, nomor 1 melawan 40, nomor 2 melawan nomor 39, dan seterusnya. Pasti ada sedikit unsur keberuntungan di sini, tetapi terkadang keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Itu tergantung pada apakah kalian memiliki keberuntungan ini. Pemuda berjubah putih berkata, dengan lambaian tangannya yang besar, 40 kelompok abadi muncul, dan masing-masing dari 40 orang di tempat kejadian mengambil 1, dan dia tahu nomor yang telah dia tarik. Mari kita mulai tantangannya, kalau begitu. Pemuda berjubah putih itu tidak bertele-tele. Tubuhnya menghilang di arena dan mengosongkan arena. Kemudian, nomor 1 dan nomor 40 melangkah ke arena tantangan satu demi satu. Untuk memasuki gerbang Tiansu, kedua belah pihak tidak menunjukkan kelemahan dan tidak akan mengakui kekalahan, memanfaatkan setiap kesempatan untuk bertarung demi kematian. Di antara mereka, ada banyak kelompok dengan perbedaan kekuatan yang besar. Beberapa orang menyerah begitu saja. Bahkan jika mereka tidak mau melakukannya, mereka tidak punya pilihan selain menyelamatkan hidup mereka. Ye Chen menarik nomor 10, dan yang melawannya adalah nomor 31. Nomor 31 juga mencapai lantai 4 Zhenxian, tetapi nomor 31 sangat jelas tentang bakat Ye Chen, yang dapat menduduki peringkat pertama. Namun, untuk dapat memasuki gerbang Tiansu, bahkan saat berhadapan dengan Ye Chen, yang merupakan talenta pertama, nomor 31 bergegas maju tanpa rasa takut sama sekali. Ye Chen mengayunkan tinjunya dan menggunakan cara yang paling langsung untuk meledakkan tinju 31. Kemudian dia melesatkan tubuhnya, mengejarnya, dan meledakkan tinjunya. Tinjunya berhenti di depan 31. Nomor 31 sangat takut hingga seluruh tubuhnya berkeringat. Ye Chen berkata dengan lemah, apakah kamu mengakui kekalahan? Nomor 31, pucat, menelan ludah, berkata, menyerahlah. Ye Chen langsung membunuh nomor 31 dalam hitungan detik, yang benar-benar layak untuk peringkat talenta pertama. Perang arena tantangan berakhir dengan sangat cepat. Setelah berakhirnya 20 kelompok kompetisi seni bela diri, 20 orang yang kalah lulus semua ujian dan sudah menjadi murid Sekte Tiansu. Dengan senyum tipis di wajahnya, pemuda berjubah putih itu berkata, pertama-tama, selamat karena telah lulus semua ujian, tetapi kalian bukanlah murid gerbang Tiansu. Karena perekrutan ini adalah kasus khusus, kalian harus melaksanakan proyek terakhir. Semua 20 orang yang hadir tidak yakin, jadi mereka bingung. Apa proyek terakhir, saudara seperguruan? Seseorang bertanya. Pemuda berjubah putih itu tersenyum dan berkata, hari ini adalah hari ulang tahun kakak seniormu. Kamu baru saja tiba di langit, jadi kamu harus memberikan ulang tahunmu kepada kakak senior, dan kamu tidak dapat menjadi murid gerbang surga. Hari ini, semua saudara senior memiliki keputusan akhir, jadi kamu akan melihat keberuntunganmu. Semua orang terkejut, sepanjang jalan, bahkan harus melakukan penilaian seperti kecantikan. Meskipun banyak orang tidak puas dengan itu, mereka tidak berani mengatakannya. Bagaimanapun, tidak mudah untuk sampai pada tahap ini. Jika kita kehilangan kesempatan sekarang, kita akan memiliki dorongan untuk menabrak tembok. Sepertinya Yin He memiliki posisi yang sangat tinggi di gerbang Tiansu. Dia tidak hanya merayakan ulang tahunnya, tetapi juga memiliki hak untuk memilih murid secara langsung. Ye Chen juga terkejut. Secara umum, meskipun Yin He berbakat dan merupakan kepala muridnya, tidak perlu mengadakan pesta ulang tahun yang begitu besar, bukan? Ini lebih besar dari wajah beberapa tetua. Sungguh tidak masuk akal. Di satu sisi, pemilihannya kejam, sementara di sisi lain ada perayaan. Banyak orang yang datang untuk merayakan ulang tahun Yin He sudah tiba di area resepsi. Area resepsi didirikan di alun-alun aula samping gerbang Tiansu. Ada banyak kursi di kedua sisi. Ada semua jenis makanan dan anggur lezat di kursi. Orang-orang yang datang untuk merayakan ulang tahun mereka dibawa ke kursi oleh orang-orang gerbang Tiansu. Di depan kursi-kursi ini, ada beberapa kursi. Kursi-kursi ini diatur lebih tinggi dari kursi-kursi lainnya. Masih belum ada kursi, tetapi semua orang tahu bahwa orang-orang yang duduk di sini untuk sementara waktu pasti Yin He dan beberapa orang dari gerbang Tiansu. Villa Tianjian, Jiu Huazong, Gunung Qingcheng dan kebangsaan Jiuli adalah kekuatan paling berpengaruh di prefektur Tianan. Selain gerbang Tiansu, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan mereka. Oleh karena itu, kursi mereka secara alami berada di depan. Bahkan jika yang lain terkenal di rumah besar Tianan, mereka hanya dapat peringkat ke belakang.
Karena Gunung Qingcheng sebelumnya telah menawarkan ramuan transformasi 9, kursi Leng Qiuhan adalah yang paling maju di antara semua tamu, yang membuat Ji Huazong, Villa Gunung Tianjian, dan orang-orang Jiuli sangat iri. Jangan remehkan peringkat kursi, yang terkait dengan siapa yang lebih penting di mata gerbang Tiansu. Semakin dekat kursi, semakin baik hubungannya dengan gerbang Tiansu, yang menunjukkan status rumah besar Tianan. Ketika tuan rumah tidak hadir, bahkan jika ada anggur lezat dan hidangan lezat di depan Anda, tidak seorang pun akan menyentuhnya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada rasa hormat terhadap gerbang Tiansu. Orang-orang yang bisa datang hari ini semuanya adalah orang-orang yang bermartabat. Ketika mereka bertemu, selama tidak ada kebencian, mereka akan saling menyapa untuk menghabiskan waktu. Leng Qiuhan duduk sendirian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan mengabaikan yang lain. Ekspresinya sangat tenang, dan mata dari tiga kekuatan lainnya akan menatap Leng Qiuhan dari waktu ke waktu, terutama angin. Mata itu menatap Leng Qiuhan, hampir seperti menatap yang berdarah. Jika mata dapat membunuh orang, Leng Qiuhan akan terbunuh berkali-kali oleh angin. Yu Jianxin dari Villa Pegunungan Tianjian dan Jin Wuye dari Ji Huazong secara alami melihat mata Si Feng yang marah. Keduanya terdiam dan ingin melihat bagaimana Si Feng menghadapi hawa dingin musim gugur. Setelah mereka bertukar salam sejenak, tiga orang datang dari aula samping. Dua di antaranya adalah orang tua. Ada seorang pemuda yang tidak terlalu tampan, tetapi heroik. Meskipun mata pemuda itu tenang seperti air, temperamen luar biasa macam apa yang terpancar dari seluruh tubuhnya membuat semua orang merasa terkejut. Tentu saja, tidak perlu dikatakan lagi bahwa pemuda ini adalah protagonis hari ini, Yin He. Murid muda pertama dari gerbang Tiansu, dan biksu muda pertama dari kediaman Tianan. Namun, biksu manapun dari generasi muda merasa bahwa Yin He adalah puncak gunung yang tak terjangkau dari lubuk hatinya. Dia adalah panutan di hati mereka dan panutan bagi mereka. Di sisi Yin He, kedua tetua itu harus banyak belajar. Yang berbaju abu-abu di sebelah kiri adalah Tian Chengzi, tetua dari gerbang Tiansu. Pria tua berjubah hijau di dekat Yin He adalah tetua hukum pidana dari gerbang Tiansu, Xing Yun. Kedua orang ini terkenal di seluruh kediaman Tianan. Kemanapun mereka pergi, mereka akan diperlakukan dengan hormat dan tidak berani diremehkan. Kali ini, meskipun banyak orang datang untuk memberi penghormatan pada hari ulang tahun Yin He, tidak perlu bagi Master Gerbang Tiansu untuk maju. Ada dua tetua yang telah memberikan perhatian besar pada hal itu. Semua orang yang hadir tidak akan merasa tidak puas. Hanya orang yang ingin menjadi master yang memenuhi syarat untuk muncul di pintu. Setelah ketiga orang itu muncul, semua orang di tempat kejadian berhenti mengobrol dan berdiri serta menatap ketiga orang itu. Tian Chengzi berkata sambil tersenyum, kalian semua dapat datang untuk menghadiri ulang tahun Yin He, seorang murid Sekte Tiansu. Atas nama Sekte Tiansu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Kalian tidak perlu menahan diri. Duduklah saja. Setelah mendengar ini, semua orang di tempat kejadian saling mengepalkan tangan dan mengucapkan terima kasih sebelum mereka duduk. Yin He, katakan sesuatu. Tian Chengzi berkata dengan ringan. Setelah duduk, Yin He mengangkat gelas anggur dan berkata, terima kasih atas kebaikan kalian. Tolong angkat gelas kalian, mari kita minum bersama. Mereka semua mengangkat gelas mereka, dan banyak dari mereka yang cukup bersemangat. Ini dapat dianggap sebagai inisiatif Yin He untuk bersulang. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Selamat kepada Tuan Yin, banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyanjung. Kami semua meminumnya sekaligus. Setelah Yin He meletakkan gelasnya, banyak orang mulai bersiap untuk bergerak. Mereka akan mulai memanfaatkan kesempatan hari ini untuk menyanjung dan mendapatkan hati Yin He. Sepasang mata menetes ke sekeliling, banyak yang didahului. Si Feng tiba-tiba berdiri, mengambil segelas anggur dan berkata sambil tersenyum, Tuan Yin, saya mewakili orang-orang dari 9 Li. Saya berharap Anda sukses di setiap langkah di masa depan dan menjadi orang pertama dari generasi muda di prefektur Wanxian. Si Feng meminum semuanya dalam satu tegukan, dan Yin He hanya menyesap cangkir anggur itu. Dia tidak peduli. Kemudian dia mengeluarkan kotak giok dan berkata, Tuan Yin, ini adalah hati orang-orang dari 9 Li saya. Jika Anda tidak menghormatinya, terima saja. Setelah Si Feng mengeluarkan kotak giok, banyak orang yang penasaran, apa isi kotak giok itu. Seorang murid mengambil kotak giok dan meletakkannya di depan Yin He. Yin He membukanya dan menemukan botol giok di dalamnya. Dia berkata sambil mencibir, ini adalah saripati darah paling murni yang dimurnikan oleh para leluhur dari suku 9 Li. Saripati darah ini sangat murni, tanpa rasa darah, tetapi mengandung kekuatan yang sangat kuat. Dapat digunakan untuk memurnikan tubuh dan membuka meridian dalam tubuh. Yin He mendengar kata-kata itu, meletakkan botol giok di dalam kotak giok, lalu menutupnya. Dengan senyum tipis, dia berkata, terima kasih banyak atas kecantikan orang-orang 9 Li. Simpan saja. Yin He memberitahu salah satu muridnya, dan murid itu menyimpan kotak giok itu. Yin He tidak memiliki ekspresi khusus, yang membuat Si Feng sedikit kecewa, tetapi Yin He dapat menerimanya, yang merupakan awal yang baik. Tuan Yin, atas nama Ji Huazong, saya ingin mengucapkan selamat kepada Tuan Yin. Jin Wuye berdiri, lalu mengambil kotak kayu merah,
lalu membukanya dan berkata, ini adalah tanaman RG Jin Wukao. Saya harap Anda dapat menerimanya. Baiklah, ambillah. Yin He juga tersenyum acuh tak acuh. Tuan Yin, atas nama Villa Tianjian, saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Tuan Yin. Ini adalah permintaan saya dari Villa Tianjian. Terimalah. Yu Jianxin mengeluarkan kotak pedang, yang berisi pedang pendek. Belati itu bersinar dalam cahaya hitam, yang cukup populer. Yin He melihatnya sambil tersenyum dan berkata, baiklah, ambillah. Yin Qiujing, angkat gelas anggurmu di masa depan. Yin He tertawa, lalu mengambil gelasnya dan meminumnya. Dia berkata, Saudara Leng, sama-sama. Leng Qiuhan berkata sambil tersenyum, Tuan Yin adalah panutan kita. Di masa depan, kita semua akan bergantung padanya. Gampang diucapkan, gampang diucapkan. Yin He berkata sambil tersenyum. Kali ini, jelas siapa yang lebih dekat dengan gerbang Tiansu di antara keempat kekuatan. Sekte Jiuhua, klan Jiuli, dan Villa Tianjian semuanya setuju sesuka hati, tetapi sikap mereka terhadap Gunung Qingcheng jelas berbeda dari sikap Gunung Qingcheng. Orang bodoh ini dapat melihatnya. Wajah Sekte Jiuhua, klan Jiuli, dan Villa Tianjian jelek, tetapi mereka tidak berani mengungkapkannya terlalu banyak. Bagaimanapun, mereka masih di gerbang Tiansu. Jika Yin He salah paham, itu akan lebih dari sekadar keuntungan. Melalui pemandangan seperti itu, kita semua juga dapat meramalkan bahwa Gunung Qingcheng pasti akan menjadi kekuatan pertama di bawah gerbang Tiansu di masa depan. Bahkan jika tiga kekuatan lainnya ingin berurusan dengan Gunung Qingcheng, mereka harus mempertimbangkannya. Setelah beberapa kekuatan besar mengirim hadiah, yang lain juga memberikan hadiah secara berurutan, berharap hadiah mereka dapat disukai oleh Yin He. Tetapi tanpa kecuali, Yin He hanya menanggapi secara simbolis, dan setelah menerima hadiah, tidak ada kata-kata dan ekspresi lain. Beritahukan kepada tetua, saudara seperguruan hukum pidana yang lebih tua, bahwa pemilihan murid telah selesai. Apakah Anda ingin membawa mereka ke sini? Pada saat ini, seorang murid datang dan berkata dengan hormat. Yin He menatap tetua dan berkata, apa maksud tetua? Mari kita bawa ke sini dan lihat. Ini seperti mengadakan upacara perkenalan di depan semua orang yang hadir. Tetua berkata dengan lemah. Murid itu segera turun, dan dalam waktu singkat dia membawa 20 orang ke alun-alun. Semua orang melihat ke-20 murid yang baru dipilih, dan banyak dari mereka tampak iri. Lagi pula, banyak orang memiliki ide untuk menjadi murid Sekte Tiansu ketika mereka masih muda. Stream Wind, Leng Qiuhan menatap Ye Chen dari 20 orang, tidak bisa tidak terkejut. Setelah dia menggosok matanya, dia yakin itu adalah Ye Chen, dan wajahnya menjadi jelek. Orang ini telah menjadi murid Sekte Tiansu. Ini, dalam hati angin yang mendesis, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya. Ini benar-benar nasib buruk. Saya belum melihat tetua, penjahat, dan saudara seperguruan. Murid itu berteriak. 20 orang yang baru saja lulus ujian segera memberi hormat dan berkata dengan suara lantang, saya telah bertemu dengan tetua, saudara seperguruan hukum pidana, dan saudara seperguruan. Tian Chengzi mengangguk sedikit. Dengan matanya yang tajam, dia bisa melihat kekuatan semua orang. Siapa yang memiliki bakat terbaik saat menguji bakat? Tian Chengzi bertanya dengan ringan. Murid itu segera menjawab, laporkan kepada tetua, itu adalah Ye Chen. Siapa Ye Chen? Tian Chengzi berkata. Ye Chen berdiri dan memberi hormat, murid Ye Chen telah melihat tetua. Ye Chen berdiri saat itu, Leng Qiuhan dan angin mendesis terkejut. Si Feng terkejut bahwa Ye Chen adalah yang paling berbakat dari murid-murid ini. Ini bahkan lebih merepotkan. Leng Qiuhan terkejut, dia tahu bagaimana angin sungai memanggil Ye Chen. Dan masih yang paling berbakat. Tian Chengzi menatap Ye Chen dan bertanya, berapa nilai bakatnya? Tetua telah mencapai bakat ke-9-nya. Murid itu melaporkan dengan jujur. Nilai ujian bakat tertinggi dari gerbang Tiansu adalah 10, yang dapat mencapai puncak nilai bakat 9. Semua orang yang hadir terkejut dengan nilai ujian bakat itu, menunjukkan warna keterkejutan. Sampai 9, tidak hanya tetua yang terkejut, tetapi juga tetua kriminal dan Yin He. Ketika Yin He menguji bakatnya, dia tampaknya baru mencapai 9, dan belum ada yang mampu mencapai 10. Semua orang yang datang untuk merayakan ulang tahun Yin He menarik napas. Mereka semua tahu beberapa rumor tentang Yin He. Nilai bakat Yin He tampaknya 9. Bukankah itu berarti, prestasi masa depan Ye Chen pasti sama buruknya dengan Yin He? Tetua itu kembali sadar dan berkata sambil tersenyum, bagus, bagus, bagus. Gerbang Tiansu telah mendapatkan murid yang berbakat lagi. Tetua hukum pidana juga mengangguk dengan kagum dan berkata, karena kalian telah menjadi murid gerbang Tiansu, aku perlu mengatakan beberapa patah kata di sini. Meskipun kalian telah menjadi murid Tiansumen, kalian juga harus mengingat peraturan Tiansumen. Jika ada pelanggaran, aku tidak akan pernah mengasihani kalian. Ya, tolong ingat, 20 orang itu berkata serempak. Yin He menatap Ye Chen sambil tersenyum. Kemudian dia melirik semua murid dan berkata dalam posisi seperti kakak seperguruan, mulai sekarang, kita akan menjadi saudara. Sebagai kakak seperguruan, aku harap kalian semua dapat bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan kalian dan meningkatkan kekuatan surga dan gerbang kosong. Jika ada yang menunda-nunda,
jika ada tujuan yang tidak murni, aku tidak akan pernah menyerah. Ya, 20 orang itu menjawab lagi. Baiklah, kalahkan mereka. Tetua itu menatap Ye Chen dengan senyum di wajahnya, lalu melambaikan tangannya dan berkata, hari ini, tetua itu sangat bahagia. Ini adalah acara bahagia terbesar bagi gerbang Tiansu untuk menerima murid lain dengan nilai bakat 9. Yin He menatap senyum di wajah tetua itu. Meskipun dia masih tersenyum, ada kilatan kusam di antara alisnya. Ketika Ye Chen pergi, dia melihat Leng Qiuhan dan memberinya senyum. Leng Qiuhan adalah senyum pahit. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen telah menjadi murid sekte Tiansu. Setelah itu, Ye Chen melihat angin lagi, tubuh His Feng bergetar, pupil matanya sedikit mengecil, dan dia merasa napasnya sedikit pendek. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Ye Chen telah menjadi murid sekte Tiansu, dan bahwa dia masih seorang murid dengan nilai bakat 9. Selama tidak ada kecelakaan, sekte Tiansu akan membudidayakan Ye Chen dengan penuh semangat. Saat itu, dia pasti akan menjadi karakter seperti Yin He. Saat itu, jika Ye Chen memiliki dendam, bahkan jika orang-orang Jiuli tidak akan hancur total, Si Feng pasti akan hancur. Angin mendesis terasa pahit, bagaimana bisa begitu sial? Jika bertemu seseorang, bisa saja mengalami hal yang buruk. Ye Chen menunjukkan senyum penuh arti kepada angin, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Melihat Ye Chen pergi, Si Feng merasa nyaman, tetapi hatinya masih penuh kekhawatiran. Si Feng, apakah kamu mengenalnya? He Lei menatap wajah angin, dan melihat senyum Ye Chen yang penuh arti. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Angin dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Bagaimanapun, Ye Chen tidak dikenal sebelum dia menjadi murid sekte Tiansu, dan kekuatannya sangat rendah sehingga dia seharusnya tidak memiliki persinggungan dengan Ye Chen. Namun, Si Lei melihat peluang yang lebih baik dengan gerbang Tiansu. Yin He dan Ye Chen baru saja memasuki gerbang Tiansu. Fondasi mereka tidak stabil dan kekuatan mereka tidak kuat. Mereka bisa berteman baik mulai sekarang. Begitu posisi Ye Chen di gerbang Tiansu meningkat setiap hari, orang-orang 9 li mereka akan dapat mendekati gerbang Tiansu. Semakin dia memikirkannya, semakin dia memikirkannya, semakin dia memikirkannya. Dia berkata kepadanya, ini kesempatan bagi kita untuk mendekati gerbang Tiansu. Si Feng, kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Ye Chen adalah objek terbaik. Ah, Feng tertegun sejenak. Kamu apa? Ada apa denganmu? Katanya, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Yin He, kita tidak mampu untuk memanjat. Tapi Ye Chen baru saja memasuki gerbang Tiansu sekarang, dan nilai bakatnya sangat tinggi sehingga dia akan menjadi bakat besar di masa depan. Jika kita tidak memulainya sesegera mungkin, kita tidak tahu berapa banyak penjilat yang ada. Apakah kita masih akan mendapatkan kita saat itu? Si Feng tidak tahu ini, tetapi hatinya pahit. Dia harus membunuh Ye Chen sebelumnya, dan dia sudah memiliki hubungan dengan Ye Chen. Sekarang dia ingin dia berteman dengan Ye Chen. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kita harus mendekati Ye Chen. Bahkan jika kita membayar harga yang relatif tinggi, itu tidak masalah. Selama Ye Chen bisa menjadi pohon besar yang bisa kita andalkan di masa depan, itu sepadan. Kita tidak bisa membiarkan Gunung Qingcheng menindas kita. Yi Lei berkata dengan sungguh-sungguh bahwa dia sepertinya telah melihat secercah harapan. Qi Feng adalah orang bodoh yang memakan koktis. Pohon macam apa yang bisa kita andalkan? Apa yang tidak bisa kita biarkan Gunung Qingcheng menindas kita? Dia melihat Ye Chen keluar dari Gunung Qingcheng sebelumnya. Bukankah sudah jelas bahwa Ye Chen ada hubungannya dengan Gunung Qingcheng? Sekarang dia telah menyinggung Ye Chen lagi. Ini bahkan lebih buruk. Bagaimana dia bisa berteman dengan Ye Chen? Tapi, kata-kata Hi Lei sudah mengatakan ini, dia tidak bisa mengatakan kebenaran yang besar, maka seluruh keluarga pasti akan menggantungnya dan bertarung saat itu. Sekarang setelah masalah ini berakhir, Qi Feng juga menggertakkan giginya dengan keras. Tidak peduli apakah itu berhasil atau tidak, dia selalu harus pergi ke pertemuan untuk sementara waktu. Bahkan jika dia membayar sedikit harga, selama dia memiliki sedikit harapan, dia masih bisa melakukannya. Jika tidak, pihak keluarga benar-benar tidak dapat berbohong di masa lalu. Ya, aku akan berusaha untuk itu. Angin mengangguk dan berkata, jika kamu muncul dalam keluarga lagi, aku yakin kamu akan melakukannya dengan baik. Hi Lei menepuk bahu angin yang mendesis dan berkata sambil tersenyum. Ada cahaya di matanya, dia sama sekali tidak membiarkan posisinya dalam keluarga digantikan. Dia harus berhasil, dia tidak boleh gagal, dan dia tidak percaya bahwa keberuntungannya akan selalu begitu buruk. Perjamuan sedang berlangsung. Tian Chengzi yang lebih tua sangat senang dan dalam suasana hati yang baik, jadi dia minum beberapa cangkir lagi. Meskipun Yin He minum banyak, ekspresinya tidak banyak berubah, tetapi dia tidak tertarik padanya. Awalnya, Yin He mengusulkan pilihan tambahan. Dia ingin menambah warna dan membangun gengsinya, tetapi dia tidak menyangka akan merekrut murid dengan nilai bakat 9 kali ini. Sebelumnya, kecuali Yin He, tidak ada murid Tiansu yang memiliki nilai bakat 9, jadi dia sangat jelas tentang kultivasinya. Oleh karena itu, dia juga dapat meramalkan bagaimana Tiansu Men akan melatih Ye Chen di masa depan.
Pada saat itu, Yin He tidak akan menjadi satu-satunya yang memiliki bakat terkuat di gerbang Tiansu. Awalnya, kebaikannya padanya akan dibagi menjadi dua orang. Itu bukan hal yang baik bagi Yin He, yang selalu menjadi favorit di gerbang Tiansu. Namun, di hati Yin He, masih ada sebagian kesombongannya. Meskipun bakat Ye Chen telah mencapai 9, bagaimana dengan itu? Tidak peduli kapan dia menjadi murid pertama Tianzumen, dia tidak akan pernah melampaui Tianzumen. Selain itu, panggungnya tidak hanya terbatas pada gerbang Tianzu, tetapi juga ke rumah besar Tianan. Dia pasti akan keluar dari Tiananfu dan menjadi terkenal di prefektur Wanxian. Setelah Ye Chen dan yang lainnya dibawa pergi oleh seorang murid, mereka tiba di sebuah halaman. Ini adalah kediaman para murid dan kediaman para murid baru. Mereka akan menghabiskan waktu yang lama di sini. Halaman ini adalah tempat tinggal kalian. Kalian masing-masing memiliki kamar. Ada pakaian untuk para murid dan aturan untuk pintu. Kalian harus membaca aturan dengan saksama. Jika kalian melanggar aturan, penatua hukum pidana tidak akan berbelas kasihan. Tidak sedikit saudara muda yang meninggal di bawah siksaan para penatua hukum pidana. Murid itu memperingatkan. Ketika mereka mendengarnya, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berubah warna dan menggigil di dalam hati mereka. Setelah itu, murid itu pergi. Ke-20 orang yang hadir saling berpandangan, lalu mulai memilih kamar. Meskipun kamar-kamar di sini semuanya sama, beberapa kamar belum tentu disukai orang lain, jadi mereka semua menginginkan tempat yang mereka sukai. Ye Chen datang ke pintu sebuah kamar dengan beberapa bunga dan tanaman. Dia hendak masuk. Pada saat ini, seorang pria bergegas datang dan berencana untuk mengambil kamar ini. Namun, ketika dia melihat bahwa itu adalah Ye Chen, dia segera menyerah dan berkata sambil tersenyum, karena saudara Ye menyukai kamar ini, silakan. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, terima kasih banyak. Saya Yang Yun. Mulai sekarang, saudara Ye dan saya akan menjadi saudara. Saya akan memanggilmu kakak seperguruan. Yang Yun berkata sambil tersenyum dengan sangat rendah hati. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kita memasuki gerbang Tianzu pada saat yang sama, dan kamu dan aku memiliki alam yang sama. Bagaimana kita bisa dibagi menjadi saudara senior dan saudara muda? Yang Yun berkata, ketika nilai bakat kakak senior Ye mencapai 9, dia harus dikultivasikan dengan penuh semangat oleh Sekte Tianzu. Nilai bakat kakak senior kita juga 9. Kekuatannya tak terduga. Dari titik ini, kita dapat mengetahui kekuatan kultivasi Sekte Tianzu. Di masa depan, kakak senior Ye akan menjadi puncak yang tidak dapat kita daki. Tidak salah untuk memanggil kakak senior Ye sekarang. Ye Chen tiba-tiba menyadari bahwa memang begitu. Tampaknya dia tidak bisa bersikap rendah hati meskipun dia ingin bersikap rendah hati. Selain itu, nilai bakatnya sama dengan Yin He. Bisakah dia dianggap sebagai pesaing oleh Yin He? Ye Chen masih belum tahu banyak tentang Yin He. Dia tidak tahu orang seperti apa dia, berpikiran sempit atau berpikiran terbuka. Jika dia orang yang berpikiran sempit, maka dia pasti dianggap sebagai pesaing, atau dengan kata lain, Yin He sangat percaya diri, dan tidak menaruh perhatian pada dirinya sendiri. Ye Chen memikirkan hal-hal ini di dalam hatinya, dan tidak dapat menahan perasaan bahwa masa depan di gerbang Tianzu tidak akan begitu mulus. Jika Yin He tidak puas atau bias terhadap dirinya sendiri, maka status Yin He di gerbang Tianzu pasti akan menekan dirinya sendiri secara terselubung dan membuat masalah bagi dirinya sendiri, atau dia dapat langsung menemukan cara untuk menyingkirkan dirinya sendiri untuk memastikan posisinya di gerbang Tianzu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan ada kilatan cahaya di matanya. Kemudian dia berhenti memikirkan hal-hal ini. Dia berkata sambil tersenyum kepada Yang Yun, saudara yang bercanda. Semuanya tidak diketahui. Lebih baik saudara seperguruan ini tidak berteriak. Lebih baik kita memanggilnya saudara. Yang Yun awalnya ingin mendekati Ye Chen. Begitu Ye Chen menjadi semakin penting di gerbang Tianzu, tidak ada seorang pun yang berani menindasnya di gerbang Tianzu berdasarkan persahabatannya dengan Ye Chen. Namun sekarang Ye Chen lebih rasional. Yang Yun tidak lagi menyanjungnya. Dia tertawa dan berkata, menurut perkataan kakak Ye, cocokkan dia dengan kakaknya. Kakak Ye, tolong, aku tidak akan mengganggumu. Ye Chen mengangguk sedikit dan Yang Yun pergi sambil tersenyum. Ye Chen memasuki ruangan. Ruangan itu bersih dan rapi. Di atas meja ruangan, ada 2 set pakaian untuk murid-murid gerbang Tianzu dan buku aturan dan tata tertib gerbang Tianzu. Kodenya tidak tebal, dan sepertinya tidak banyak kata. Ye Chen mengambil kode itu dan melihatnya. Setelah melihat aturan-aturan ini, Ye Chen sedikit malu. Dalam aturan-aturan ini, apalagi yang harus dihukum jika Anda keluar dan diganggu ketika Anda kembali? Alasannya adalah Anda telah kehilangan muka gerbang Tianzu. Apalagi yang ada, jika Anda mendengar seseorang menghina gerbang Tianzu ketika Anda keluar, jika Anda tidak menghukum mereka yang menghina Anda akan dihukum. Singkatnya, pada dasarnya tidak ada aturan normal dalam kode-kode ini. Tidak ada hal-hal seperti saling membunuh, melanggar moralitas, Semua aturan ini mencerminkan eksternal hegemoni gerbang Tianzu. Melihat peraturan ini, Ye Chen dapat membayangkan mengapa para murid Sekte Tianzu begitu sombong sehingga mereka disuruh melakukannya. Jika tidak, itu akan dihukum.
Ye Chen berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum, kalau begitu aku akan seperti ini di masa depan. Ketika aku keluar, lubang hidungku menghadap ke langit, dan aku terlihat seperti yang terbesar. Setelah meletakkan kode, Ye Chen melihat ke dalam ruangan dan menemukan bahwa tidak banyak barang yang dipajang di ruangan itu, tetapi semuanya tersedia. Kemudian, Ye Chen mengganti pakaian murid-murid gerbang Tiansu, melihat pakaiannya di depan cermin perunggu dan berkata, sekarang aku adalah murid gerbang Tiansu. Jika aku ingin menggunakan gerbang Tiansu sebagai batu loncatan dan melihat dunia, ini baru langkah pertama. Setelah Ye Chen mengganti pakaiannya, seorang murid gerbang Tiansu datang ke halaman dan berkata dengan suara keras, di kamar manakah Ye Chen? Ye Chen mendengar seseorang memanggil namanya di luar rumah. Dia keluar dengan rasa ingin tahu dan melihat murid itu di halaman. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, apa yang bisa kulakukan untukmu, kakak seperguruan? Ketika murid itu melihat Ye Chen, dia melihat ke atas dan ke bawah dan berkata, kau ikut denganku. Kemana harus pergi? Ye Chen bertanya dengan curiga. Tetua sedang mencarimu. Murid itu berkata dengan tidak sabar. Ye Chen meninggalkan halaman bersama murid itu. Setelah berjalan jauh, dia sampai di sebuah bangunan. Bangunan itu sangat tua, tetapi suasananya luar biasa. Anda dapat melihat bahwa bangunan itu berbeda. Setelah memasuki gedung, dia berjalan ke aula gedung. Pada saat ini, Tetua Tian Chengzi sudah duduk di aula. Murid itu membawa Ye Chen masuk dan memberi hormat, kembalilah ke tetua, Ye Chen akan membawanya. Tian Chengzi mengangguk dan melambaikan tangan kepada murid itu, yang dengan hormat pergi. Ye Chen memberi hormat dengan hormat dan berkata, saya telah melihat tetua. Tian Chengzi menatap Ye Chen sambil tersenyum. Semakin dia melihat, semakin dia puas. Gerbang Tiansu memiliki murid dengan nilai bakat 9, yang jelas merupakan hal yang sangat baik bagi gerbang Tiansu. Di masa depan, kamu tidak harus tinggal di halaman itu bersama mereka. Aku akan memberimu sebuah gua. Ada mata air abadi di gua itu. Dengan bakatmu, aku yakin akan ada prestasi besar dalam waktu dekat. Begitu Tian Chengzi membuka mulutnya, Ye Chen terkejut. Ini memberi sebuah gua, dan mata air abadi. Gerbang Tiansu memang gerbang pertama rumah besar Tianan. Itu benar-benar kaya. Namun, Ye Chen tentu tahu bahwa jika nilai bakatnya belum mencapai 9, Tian Chengzi tidak akan memberinya sebuah gua begitu dia memasuki gerbang Tiansu. Di sisi lain, mengapa Tian Chengzi melihat dirinya sendiri saat ini dan mengirimkan sebuah gua dengan begitu murah hati? Apakah ada petunjuk, atau apakah Tian Chengzi hanya mengikuti prinsip? Atas pemberian gua tersebut, Ye Chen tentu saja tidak akan menolak, dan dengan cepat bersikap hormat, terima kasih, tetua. Tetua itu berkata sambil tersenyum, selain itu, Anda juga dapat mengambil jilid pertama kitab suci Tiansu, kitab suci gerbang Tiansu, untuk berlatih. Setelah Anda menyelesaikan jilid pertama, datanglah kepada saya untuk jilid kedua. Tetua itu berkata, dan memberikan sebuah gulungan kepada Ye Chen. Setelah Ye Chen mengambil gulungan itu, dia mengucapkan terima kasih lagi. Tetua itu mengeluarkan sebuah token dan berkata, dengan token ini, kamu dapat yakin untuk berlatih di gerbang Tiansu. Ye Chen melahirkan token itu. Token itu berwarna emas gelap dengan kata, Tian, terukir di atasnya. Di sisi lain, token itu berbentuk gunung di gerbang Tiansu. Ye Chen mengerti bahwa token itu benar-benar berbeda di gerbang Tiansu dan sepertinya ada sesuatu di dalamnya setelah mendengarkan kata-kata tetua itu. Apakah tetua itu takut Yin He akan menyerangku? Ye Chen berpikir dalam hati, dia hanya memikirkan ini, lagi pula, sepertinya tidak ada kemungkinan lain. Jika dia berpikir demikian, maka dia juga dapat menyimpulkan bahwa Yin He jelas bukan orang yang berpikiran terbuka. Atau harus berhati-hati, lagi pula, kekuatan mereka sekarang tidak tinggi, yang rendah hati, bisa bertahan sedikit. Ye Chen mengambil keputusan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada tetua itu, Ye Chen langsung pergi ke gua yang diberikan oleh tetua itu. Di gerbang Tiansu, terdapat banyak bukit kecil, yang masing-masing memiliki banyak gua. Terdapat mata air abadi di dalam gua. Namun, mata air abadi ini saling terhubung, yang berarti bahwa satu mata air abadi terbagi menjadi beberapa bagian. Namun, beberapa mata air abadi hanya memiliki satu bagian, yang pasti adalah gua Yin He. Ada satu mata air abadi lebih banyak di dalamnya daripada milik semua murid, dan roh abadi di dalamnya sangat kaya. Kali ini, gua yang diberikan Tian Chengzi kepada Ye Chen juga merupakan puncak gunung yang terpisah. Tidak ada gua lain di puncak gunung tersebut. Oleh karena itu, mata air abadi di dalam gua adalah satu-satunya yang dapat dinikmati sendiri. Setelah Ye Chen memasuki gua, dia melihat mata air abadi mengalir keluar dari gua, yang membuat gas abadi di seluruh gua menjadi sangat kaya. Dia sangat terkesan. Gerbang utama adalah gerbang utama, yang lebih baik daripada Xian Kuan dari Gunung Qingcheng. Ye Chen menutup gerbang gua untuk mencegah hilangnya ki abadi. Dia menyerap ki abadi dan membuka klasik Tiansu. Setelah membaca kitab suci Tiansu, Ye Chen merasa bahwa kitab suci Tiansu hanyalah kitab suci biasa, yang jauh lebih buruk daripada kitab suci Tao. Namun, menghadapi kitab suci seperti itu, Ye Chen harus mempraktikkannya. Lagi pula, jika Anda ingin bercampur di sini,
Anda tidak dapat membantu mempraktikkan kitab suci di sini. Kemudian, Ye Chen mulai berlatih. Di puncak rendah lainnya, ada sebuah gua besar. Di luar gua berdiri seorang murid gerbang Tiansu dengan hormat. Murid itu berkata kepada gua, laporkan kembali kepada saudara seperguruan yang lebih tua. Saudara seperguruan yang lebih tua telah memberinya sebuah gua. Sekarang dia telah berlatih di gua itu. Gua macam apa itu? Suara berat Yin He datang dari gua itu. Gua independen tidak lebih besar dari itu, tidak seperti. Tidak jauh lebih kecil dari guaku, kan? Yin He menyela perkataan murid itu. Suaranya tidak banyak berubah, tetapi wajah murid itu pucat dan keringat mengucur dari dahinya. Maafkan aku, guru. Murid itu segera berlutut. Yin He berkata dengan lemah, apakah ada yang salah? Apa yang ingin kau maafkan? Bahkan jika Yin He berkata demikian, murid itu tidak berani bersikap santai. Gerbang Tiansu memiliki nilai bakat 9 orang, ini agak ramai, menurutmu? Mulut Yin He melengkung ke atas di dalam gua. Tidak peduli siapa dia, selama dia tidak menyukainya, dia adalah musuh kita. Yin He tertawa dan berkata, adik seperguruan kita baru saja datang ke gerbang Tiansu. Dia tidak mengerti banyak hal. Kau bisa membantunya memberitahu dia bahwa itu baik untuknya. Secara alami, murid itu mengenali arti dari perkataan Yin He dan berkata, ya, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Silakan, Yin He berkata dengan lemah, dan gua itu sunyi. Murid itu meninggalkan Ai Feng, sedangkan apa yang telah dilakukannya, tidak diketahui. Ye Chen berlatih Tiansu Jing di guanya sendiri, tetapi dalam waktu singkat, ia telah memahami lebih dari setengah jilid pertama Tiansu Jing. Ia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa kedalaman Tiansu Jing jauh dari kitab suci Tao. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, Sumen hari ini hanya dapat menjadi gerbang utama rumah besar Tianan. Dilihat dari seluruh negara bagian Wanxian, itu sedikit kecil.